Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti sekalipun Trikoro Darmo, Jong Sumatera Lembon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan antara lain Jong Islami Tanbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nanbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air dan bangsa kita, dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di sini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java. Berterima kasih kepada para hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, marilah kita membentuk badan sentral. Benar sekali Bu, yang kita butuhkan sekarang adalah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu Bung, akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena jika dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saat kongres pertama telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan Sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat
akhir. Kongres Pemuda pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai Kongres pertama, para panitia inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres kali ini. Sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Itu bukanlah halangan buat kita, yang penting adalah tujuan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Ibu, padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres kedua nanti. Kalau begitu, kita akan lanjutkan kongres kedua di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan. Setelah itu, mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjukkannya panitia penyelenggaraan yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakuti, kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Kita perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajah, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah disepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah, semuanya telah dijajah. Jati diri kita telah dihancuri oleh bangsa lain.
Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang kemerdekaan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Mohyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Mohyamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sukarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan, kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkannya Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu. mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia. tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu. mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.